Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah daripada sahibul maulid al-imam al-qutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang bercerita beliau tahaddusan bin ni'mah, bagaimana beliau bisa berjumpa dan memandang orang-orang mulia di zaman beliau, di mana mereka orang-orang saleh, memiliki sir, memiliki rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada orang yang memandang cinta dan ta'zim kepada mereka akan mendapatkan daripada yaitu cita-citanya, berkahnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Ali bercerita, di dalam ceritanya ini dimulai di mana pada zaman dahulu kala pernah terjadi yang namanya musim kemarau panjang, di mana negeri terlanda paceklik yang sangat luar biasa, sehingga menderita penduduk negeri waktu itu. Maka beliau bercerita, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin, marrah istaftat ba'dul buldan. Pernah pada satu kali, kata Habib Ali, sebagian daripada negeri ini mengadakan jajak pendapat atau polling. Lalu keputusannya didapat bahwasannya mereka sepakat untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan dikarenakan kemarau yang begitu sangat amat panjang. Maka kata Habib Ali, ketika keputusannya itu harus melaksanakan salat istisqa, wa kharaju ahluha yastasqaun, maka seluruh penduduk negeri, baik itu yang muda ataupun yang tua, bahkan anak-anak, bahkan bayi, bahkan itu yang namanya hewan-hewan ternak, semuanya dibawa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama diturunkannya hujan. Maka ketika mereka selepas daripada sholat istisqa, apa yang terjadi? Wala suku. Ternyata setelah melaksanakan ibadah sholat istisqa, mereka tidak diberikan hujan oleh Allah. Wa kharaju tsani marrah. Kemudian pada hari kedua mereka mengulang lagi untuk melaksanakan sholat istisqa, memohon untuk diturunkan hujan. Ternyata apa yang terjadi? Wala suku. Hasilnya masih seperti hari yang pertama, mereka tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaum tsalits, maka pada hari yang ketiga, kata Habib Ali Habsyi, marrah kharaj faqir. Ternyata ketika mereka semua sedang berkumpul mau melaksanakan sholat istisqa, tiba-tiba ada seseorang yang keluar, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan kelihatan orang soleh ataupun seperti tanda-tanda orang yang besar. Dia seorang fakir miskin, orang yang melarat, orang yang biasa. Farasha sajadatahu. Kemudian ini orang dengan pedenya di hadapan orang-orang dia membentangkan daripada sejadahnya. Wa shala rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Selepas salat 2 rakaat dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat begitu aneh. Apa doanya? Gal Rabbi bihubbika li isqihim. Wahai Tuhanku, kata ini orang, dengan sebab cintamu kepadaku maka berikanlah hujan kepada mereka penduduk negeri. Maka ketika orang tersebut memohon dengan ucapan yang seperti itu, kata Habib Ali, fasugu, langsung detik itu juga, saat itu juga awan tebal berkumpul dan langsung turun hujan menghujani daripada penduduk negeri tersebut yang sudah sekali dan 2 kali meminta turun hujan, gak turun hujan. Ketika orang tersebut minta dengan doanya yang aneh, langsung turun hujan. Lalu kata Habib Ali, wasami'ahu wahid, kemudian salah seorang di antara mereka mendengar permohonan yang dipanjatkan oleh doa orang fakir tersebut. Faqala lahu, maka ni orang bingung. Dia tanya kepada orang fakir tersebut yang meminta doa tadi,
wa ish adrak anna rabbak yuhibbak. Dari mana kamu bisa tahu bahwasannya kau punya Tuhan ini mencintaimu? Dia bingung, kok doanya seperti itu? Dari mana kamu tahu Tuhan kamu cinta kepadamu? Maka jawaban orang tadi dengan simpelnya dia pakai logikanya. Gal la rabbi ma yuhibbuna mastajaba da'wati wala sagahum. Kalau seandainya saya punya Tuhan gak cinta kepada kami, kepada saya, kata dia orang, maka niscaya doa saya tidak akan dijabah oleh Allah, gak mungkin digabulkan. Dan kalau doa saya tidak digabulkan, mereka tidak akan diberikan hujan. Buktinya mereka diberikan hujan, berarti doa saya dijabah. Kalau doa saya dijabah, berarti Tuhan saya cinta kepada saya. Maka nih orang tambah penasaran lagi. Dia tanya lagi, karena zaman sekarang nih pengennya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Faqala bi ayyi dalilin arafta anna rabbak yuhibbak. Buktinya apa? Tandanya apa? Bahwasannya kau punya Tuhan ini cinta kepadamu. Buktinya apa? Dalilnya apa? Gal, maka ini orang dengan polosnya menjawab, la rabbi ma yuhibbuna. Bagaimana saya punya Tuhan tidak mencintai saya? Wa huwa khalaqali ainain. Sedangkan saya punya Tuhan telah menciptakan khusus untuk saya 2 bola mata. Yang mana Allah telah menciptakan 2 bola mata untuk saya ini, absarata Aba Yazid Al-Bustami. Kedua mata saya diperkenankan untuk bisa memandang seorang wali, seorang sufi besar yang masyhur kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau menjamin barang siapa yang tahu namanya dan tahu nama ayahandanya dijamin oleh dia dengan surga, yaitu Al-Imam Yahya, yaitu Imam Isa bin Al-Imam Taifur bin Isa yang terkenal dengan nama Abu Yazid Al-Bustami. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, ketika orang tersebut memandang kepada Abu Yazid Al-Bustami, maka dengan sebab pandangan rasa cinta tersebut dia husnudzon kepada Tuhannya, bahwasannya Tuhannya cinta kepada dia. Tandanya apa? Diperkenankan bisa memandang daripada seorang kekasih Allah, yaitu yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Maka selepas cerita tersebut, Habib Ali bercerita tentang pengalamannya dengan berkata, marrah garatu indal Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Pernah saya baca buku, baca kitab di sisi saya punya guru, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Di dalam apa baca kitabnya, fi kalam Al-Habib Umar Al-Mihdar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yaitu membaca kitab yang mana kumpulan cerita-cerita nasihat tentang yang pernah diucapkan oleh seorang leluhur bangsa Al-Muhdar, yaitu Syekh Umar Muhdar, putra daripada Fakhrul Wujud Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim. Wa fi athna'il qiraah min kalamih, maka di pertengahan pembacaan kitab saya di hadapan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ternyata Syekh Umar Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata begini, ma arda, saya tidak rela, saya tidak puas, li adna min talamidati, kepada murid-muridku yang paling rendah kedudukannya. Saya nggak puas kalau ada muridku yang paling rendah, katanya, bihal Abi Yazid Al-Bustami, kedudukannya seperti Abu Yazid Al-Bustami. Saya nggak puas, saya nggak rela. Karena apa? Karena dia murid saya. Biarpun dia paling hina, paling rendah, tapi kalau kedudukannya kayak Abi Yazid Al-Bustami masih kurang. Masih kurang, belum puas saya, belum rela saya. Saya minta sama Allah agar kedudukannya lebih daripada Abu Yazid Al-Bustami. Maka ketika itu kata Habib Ali, wa qad hadara al-qiraah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Attas. Kebetulan waktu itu ada seorang Habib bangsa Al-Attas namanya Habib Muhammad bin Ali, mendengarkan daripada bacaan saya. Dia bingung, dia kaget. Faqala qultu ya waladi. Kata ini Habib, kamu bilang apa tadi? Kamu baca apa tadi? Wahai putraku, wahai anakku, wahai Habib Ali, coba apa tadi katanya? Syekh Umar bin Khattab ngomong apa?
Maka ini Habib Ali nggak jawab, justru yang jawab gurunya yang dibacakan kitab, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang mana gurunya? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menjawab kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, innal Habib Umar Mihdar yaqul ma arda li adna min ashabi bihal Abi Yazid Al-Bustami. Sesungguhnya tadi Habib Ali Habsyi itu baca di kitab Syekh Umar Mihdar, dia bilang begini, saya nggak rela, saya nggak puas kalau murid saya yang paling rendah kedudukannya itu seperti Abu Yazid Al-Bustami. Sedangkan kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, wa fi waqtina man yaqulu mithlah. Sedangkan di saat ini nih, waktu ini kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ada loh orang yang sanggup bisa mengucapkan seperti ucapannya Syekh Umar Mihdar, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berkata bahwasannya muridnya yang paling rendah kedudukannya itu seperti Abu Yazid Al-Bustami, apalagi murid-murid yang dekat dengan beliau. Ini kata Habib Abu Bakar, ada loh orang yang bisa ngomong seperti ini, ada loh orang yang bisa jamin seperti ini. Wa asyara ilayya biqarfin khafi annahu hu. Maka ketika berkata seperti itu kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengisyaratkan dengan mengedipkan mata kepada saya, kata Habib Ali Habsyi, seakan-akan beliau ingin menunjukkan kepada muridnya Habib Ali Habsyi bahwasannya ada orang yang seperti Syekh Umar Mihdar, yaitu tidak lain tidak bukan gurumu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Sehingga nggak aneh kalau seorang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bisa menjadi seorang wali kutub, bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, bisa menjadi orang yang penuh dengan keberkahan, manfaat bagi seluruh umat, karena dia memandang kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Maka kata beliau, syuh daulah nas hadarna ma'ahum wa syahidnahum. Lihat oleh kalian wahai murid-muridku, kata Habib Ali Habsyi, mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Saya, kata Habib Ali, pernah hadir di majelisnya mereka. Saya duduk bersama mereka di hadrahnya mereka. Bahkan wasyahidnahum, kita bisa memandang kepada mereka. Saya, kata Habib Ali Habsyi, bisa menyaksikan orang-orang yang luar biasa, di antaranya guru saya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Maka kata Habib Ali Habsyi, wa fadlullahi mahu munhasir. Yang namanya anugerah, karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terbatas. Fi waqtin, dalam satu masa, enggak. Kalau dulu pernah ada Abu Yazid Al-Bustami terus enggak ada lagi, enggak. Kalau dulu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah ada lalu enggak ada lagi, enggak. Anugerah Allah tidak pernah terbatas dalam satu waktu, katanya. Wala makhsus bi ahad duna ahad. Bahkan anugerah Allah itu tidak dikhususkan untuk satu individu saja, tidak ada yang lain, enggak. Yang dikasih cuma Abu Yazid Al-Bustami doang, yang lain enggak, enggak. Dikasih Syekh Umar Mihdar doang, putra Syekh Abu Bakar bin Salim, yang lain enggak, enggak. Dikasih Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas doang, yang lain enggak, enggak. Enggak dikhususkan buat satu orang, kata Habib Ali Habsyi. Idza aqbal insan ala rabbih, seandainya seorang manusia ingin mau dia menghadap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya, waradda wajhatuhu ilaih, kemudian dia balikkan fokus dirinya hanya kepada Tuhannya, maka kata Habib Ali Habsyi, maraddahu balash, maka yang ada dia tidak akan pernah kembali dengan tangan hampa, dengan sia-sia, gak dapat apa-apa, mustahil. Kalau ada orang yang ingin menghadap Allah, dia fokus benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan anugerah juga yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah didapatkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita yang mendengarkan daripada cerita hikmah beliau mendapatkan keberkahan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mendapatkan keberkahan daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, mendapatkan keberkahan daripada Habib Umar bin Mihdar, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, keberkahannya Abu Yazid Al-Bustami. Rabbi fanfa'na bi barakatihi
hayatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allah